Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pertemuan ke-10 ini dengan materi utamanya, materi intinya setelah video pendahuluan tentang sediaan semisolid sebelumnya. Dua sediaan pertama yang akan kita bahas itu adalah salep dan pasta. Kita bahas dulu si salep. Seperti yang sudah Ibu sampaikan juga pada saat pendahuluan, mudah-mudahan sama sekali tidak ada yang tidak tahu bagaimana itu suatu sediaan salep ya. Mudah-mudahan semuanya sudah setidaknya melihat. Kalau Ibu rasa menggunakan juga ya secara pribadi ya. Oke, kita akan lihat definisi dan karakteristik suatu salep. Salep adalah sediaan setengah padat yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar. Itu menurut FI edisi 3. FI terbaru, FI edisi 6, salep adalah sediaan setengah padat yang ditujukan untuk pemakaian topikal pada kulit atau selaput lendir. Jadi ada tambahan dua lokasi, itu adalah pada kulit dan selaput lendir. Kalau FI terdahulunya itu hanya sebagai obat luar saja, dinyatakan tidak spesifik di kulit dan selaput lendirnya, di mana bahan obat harus larut atau terdispersi homogen di dalam basis. Kita masuk ke penggolongan salep berdasarkan efek terapinya. Yang pertama itu adalah salep epidermik atau salep penutup. Salep yang bekerja hanya di permukaan kulit dan diharapkan tidak diserap kulit. Ya, ingat tadi penampakan dari kulit ya, penampakan melintang dari kulit. Apa saja lapisannya ada epidermis, dermis, endodermis ya. Nah, yang pertama ini adalah jenis salepnya epidermis atau yang dikenal dengan salep penutup. Di mana dia hanya bekerja pada permukaan kulit dan tidak ditargetkan untuk diserap atau berpenetrasi ke dalam kulit. Berfungsi hanya untuk melindungi kulit dan menghasilkan efek lokal karena bahan obatnya tidak diabsorpsi. Dasar salep yang digunakan adalah senyawa hidrokarbon. Catat ya, untuk salep epidermik senyawa dasar salepnya adalah senyawa hidrokarbon. Contohnya salep epidermik ini apa? Contohnya itu adalah salep pelindung, salep antiseptik, salep anti radang, dan salep parasit ya, ataupun parasit ya, untuk di hanya permukaan kulit. Kalau antifungi itu beda lagi, nanti dia masuk ya, berpenetrasi. Kedua itu adalah salep endodermik. Salep yang bekerja memasuki kulit tetapi tidak menembus kulit. Jadi diserapnya hanya sebagian saja ya, di tengah-tengah lah ya. Bekerja untuk melunakkan kulit atau selaput lendir sebagai stimulan dan lokal iritan ya, iritasi lokal ya. Dasar salep yang baik itu adalah minyak tumbuhan dan minyak alami. Ya, berbeda. Kalau dia epidermik itu tadi adalah hidrokarbon, kalau yang endodermik itu adalah minyak tumbuhan ataupun minyak alami. Yang ketiga, salep diadermik. Ini yang disebut dengan salep serap. Ya, level yang ketiganya ini artinya dia sudah diserap. Salep di mana bahan obatnya menembus ke dalam melalui kulit dan mencapai efek yang diinginkan karena diabsorpsi seluruhnya. Kalau yang dia endo tadi hanya sebagian, tapi tidak pula masuk menembus ke kulit lebih dalam gitu ya, dibandingkan dengan yang salep serap. Contohnya adalah salep yang mengandung senyawa merkuri, iodida, beladon ya. Basis salep yang terbaik digunakan adalah lanolin, adepselane, dan oleum kakao. Lanjut ke, kalau yang tadi itu berdasarkan efek terapinya, sekarang penggolongannya berdasarkan basisnya lagi ya. Penggolongan salep berdasarkan basisnya. Yang pertama salep hidrofobik. Salep hidrofobik, fobia, takut air. Ya, berarti salep yang takut air berarti dia lebih suka sama minyak. Adalah salep dengan bahan dasar berlemak. Misalnya campuran dari lemak-lemak, minyak lemak, malam ataupun sera. Yang kedua, salep hidrofilik. Ini suka air berarti ya, yaitu salep yang kuat menarik air. Biasanya dasar salep dengan tipe oil in water atau air dalam minyak. Contohnya adalah campuran sterol dan petrolatum.
Nah, jadi ada dua yang berdasarkan si basisnya tadi, ada yang suka air dan ada yang suka minyak. Marilah kita masuk ke basisnya tadi. Setelah tadi sudah didengar hidrokarbon lah, suka larut dalam air lah, kemudian yang minyak lemak. Nah, kita akan lihat itu masuknya ke penggolongan basisnya yang mana. Nah, secara umum, klasifikasi basis salep itu ada 4. Basis hidrokarbon, basis absorpsi, basis yang dapat dicuci dengan air, dan basis yang dapat larut di dalam air. Kita lihat penampakannya bagaimana ya. Yang dari kanan ke kiri ya, sesuai dari poin klasifikasinya. Yang hidrokarbon itu adalah yang di bagian sebelah kanan ya, agak kaku sekali ya. Kemudian ada basis absorpsi, sudah mulai agak tidak terlalu kaku. Kemudian ada yang basis yang dapat dicuci dengan air. Ini biasanya adalah seperti krim ya. Kemudian basis yang dapat larut di dalam air ini juga bisa seperti pasta ya. Oke. Jadi kelompok atau klasifikasi basis itu ada 4 ya. Hidrokarbon, absorpsi, basis yang dapat dicuci dengan air, dan basis yang dapat larut di dalam air. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah basis hidrokarbon. Merupakan basis salep berlemak atau berminyak yang menyebabkan sukar dicuci dengan air. Digunakan terutama untuk efek melembutkan kulit, karena dia dapat bertahan lama di kulit dan cocok sebagai pembawa sediaan salep mata. Karena kan tujuan salep mata itu adalah hanya di permukaan selaput lendir di mata. Cocok sebagai basis antibiotika yang tidak stabil di dalam air, bekerja hanya sebagai pelapis saja, tidak mengalami perubahan selama penggunaan. Ya, hanya pada bagian permukaan saja di kulit. Artinya tadi dia epidermik ya, secara epidermik. Contoh basisnya apa? Vaselin album, vaselin flavum, campuran vaselin dan cera alba, parafin cair dan parafin padat, juga ada minyak nabati, seperti contohnya itu adalah oleum sesami dan oleum olivarum. Yang kedua adalah tipenya basis absorpsi. Terbagi dua lagi, yang membentuk emulsi air dalam minyak atau water in oil, contohnya adalah vaselin hidrofilik dan lanolin anhidrat. Yang kedua, yang sudah membentuk emulsi minyak di dalam air. Contohnya ini adalah lanolin dan cold cream. Jadi nanti di labor, entah itu di labor farmasetika ataupun di labor tekfar, akan ada nanti variasi lanolin anhidrat. Ataupun nanti disuruh buat hanya basisnya itu lanolin. Ya, itu berbeda ya. Lanolin anhidrat dia artinya tanpa air ya, tidak ada air. Kalau lanolin ini sudah campuran adepts dan air. Kalau lanolin anhidrat itu hanya adepts saja. Dan juga untuk basis cold cream ya, untuk basis krim yang sudah dia merupakan campuran emulsi air di dalam minyak. Basis absorpsi ini memberikan efek melembutkan, dapat menyerap air sehingga mampu mempertahankan kelembapan pada kulit, sukar dicuci dengan air ya, walaupun dia dapat melembabkan, tetapi masih sama seperti yang hidrokarbon, itu masih agak sukar dicuci dengan air. Contoh basis absorpsi itu adalah petrolatum hidrofilik, alkohol stearat, lilin putih, vaselin putih, lanolin anhidrat, adepts lane, dan unguentum simplex. Yang ketiga itu adalah jenis basis yang dapat dicuci dengan air. Merupakan basis tipe emulsi minyak di dalam air. Kebalikanlah dengan yang dapat absorpsi tadi, yang absorpsi. Di mana dia minyak dalam air, berarti fase yang lebih banyaknya itu adalah air, di mana otomatis dia mudah dicuci dengan air. Bersifat hidrofilik, bercampur dengan air, melembutkan kulit juga, sama seperti yang absorpsi ya. Jadi bedanya absorpsi dan yang dapat dicuci adalah mudah dicucinya tadi. Kemudian ketercampurannya dengan air. Karena kandungan airnya yang tinggi, yaitu sampai 70%, basis ini mudah terkontaminasi mikroba, sehingga perlu penambahan bahan pengawet ya. Yang kalau kita pokoknya bahas tentang cairan-cairan lah, karena air atau cairan merupakan media yang baik untuk pertumbuhan mikroba, sehingga perlu ditambahkan pengawet di dalam formulasinya nanti. Contohnya ini adalah vanishing cream dan salep hidrofilik.
Keuntungan basis oil in water, kemampuan penyerapannya pada kulit yang baik. Efeknya dingin yang dihasilkan melalui penguapan lambat dari air pada kulit. Tidak ada penghambatan fungsi rambut secara fisiologis karena tidak adanya penutupan kedap pada permukaan kulit dan tidak terjadi penyumbatan dari pori kulit. Jadi artinya dia tidak akan menyumbat kulit pula sehingga untuk keluarnya keringat dan segala macam itu masih oke. Kemudian tampak putih dan bersifat lentur lembut, ya kecuali untuk krim stearat dan pelepasan obatnya yang baik. Artinya berpenetrasi dengan baik. Yang keempat itu adalah basis yang larut di dalam air. Ya jelas itu adalah sifatnya larut dalam air, mudah dicuci dengan air, tidak berminyak, bebas dari lemak, tidak mengiritasi. Komponen utamanya biasanya adalah PEG atau polyethylene glycol. Contoh lainnya itu dapat teragakan atau PGA atau nanti NaCMC. Bisa ya. Oke, ciri-ciri basis PEG, tidak merangsang kulit, memiliki kemampuan lekat dan distribusi yang baik pada kulit, tidak mencegah pertukaran gas dan produksi keringat, dapat dicuci dengan air dan dapat digunakan pada kulit yang berambut. PEG tidak dapat digunakan pada mata karena aktivitas osmotik memungkinkan kemampuan hisap yang tinggi. Ya, jadi nanti ada istilah osmotik untuk salep mata, ini nanti akan ketemunya di teknologi sediaan steril. Lanjut masih ciri-ciri basis PEG. PEG bersifat bakterisid sehingga pada penyimpanan beberapa bulan tidak perlu dikhawatirkan serangan bakteri. Nah, ada pula keuntungannya ya. Dia ada tambahan lagi keuntungannya seperti itu ya. Karena dia bersifat bakterisid. Artinya tidak perlu tambahan pengawet. Karena PEG mempunyai daya hisap osmotik yang tinggi, maka salep basis PEG dapat menyerap kelembapan dari udara dan dapat menyebabkan penguraian autooksidasi dari PEG dan akan terbentuk hidrogen peroksida dan senyawa sekunder, sehingga dibutuhkan pengemasan yang kedap udara dan terlindung dari cahaya. Nah, di antara banyaknya kelebihan ada pula kekurangannya. Kalau pakai basis PEG, wadahnya tidak dapat wadah yang tembus cahaya. Artinya dia harus wadah gelap dan kedap udara, agar tidak mudah terjadinya oksidasi dan terbentuknya senyawa sekunder yang berbahaya. Bagaimana sih kualitas dasar salep yang baik? Yang pertama, dia harus stabil, tidak terpengaruh suhu dan kelembaban tempat penyimpanan, lunak, mudah digunakan, dasar salep yang cocok, dan terdistribusi merata. Apa saja sih pertimbangan pemilihan basis yang tepat? Yang pertama, laju pelepasan bahan aktif dari basis salep, peningkatan absorpsi obat secara topikal atau perkutan yang diinginkan, kelembaban kulit yang dikehendaki. Jadi ini semua sama seperti pertimbangan dari pemilihan basis ya. Yang di pendahuluan itu lebih kurang, ini lebih detailnya adalah untuk si salep dan pasta nantinya. Pengaruh obat bila ada hambatan kekentalan ya, jadi juga tidak terlalu. Nah, kekentalan ini nanti akan berkaitan ke kalau kita simpan di tube, proses kita mengeluarkan dari si tubenya nanti ya, tidak terlalu kaku sehingga keras pula usaha untuk menekan si tube barulah si sediaannya keluar. Kita lanjut ke peraturan pembuatan salep. Nah, ini poin selanjutnya yang menjadi fokus adalah dalam pembuatan salep itu ada 4 peraturan dasarnya. Peraturan pembuatan salep namanya ya. Yang pertama, zat-zat yang dapat larut ke dalam campuran lemak dilarutkan ke dalamnya jika perlu dengan pemanasan ya. Berarti ini adalah untuk contohnya si salep hidrokarbon nanti ya. Itu kan larut di salep berlemak. Contoh ya, nanti kita akan lihat di resepnya. Aturan kedua, bahan-bahan yang dapat larut di dalam air jika tidak ada peraturan lain dilarutkan lebih dahulu di dalam air. Asalkan jumlah air yang digunakan dapat diserap seluruhnya oleh basis salep. Jumlah air yang dipakai dikurangi dari si basis ya. Jika yang pertama, zat-zat yang larut lemak larutkan kalau perlu dengan pemanasan. Yang kedua, zat-zat yang larut dalam air silakan dicampurkan dengan airnya tadi, nanti jumlahnya dikurangi sama basis. Ya, itu jika tidak ada aturan lainnya. Yang ketiga, bahan yang sukar atau hanya sebagian dapat larut dalam lemak dan air harus diserbuk terlebih dahulu. Adanya proses penyerbukan dan nanti ini juga adalah pengayakan. Yang keempat, salep-salep yang dibuat dengan jalan mencairkan campurannya harus digerus sampai dingin ya.
yang keempat ini adalah lanjutan dari poin yang pertama berarti ya. Salep-salep yang dibuat dengan cara mencairkan. Dia larut dalam lemak, kemudian ada yang setengah padat juga yang perlu dicairkan. Itu campurannya harus dijadikan dia basis yang sudah dingin terlebih dahulu, baru nanti dicampur sama zat aktifnya. Ini wajib diingat juga ya, adanya peraturan pembuatan salep. Dengan kita tahu peraturan ini, kita hafal, kita bisa lihat nanti dari komposisi bahan ini cara kerjanya bagaimana. Apakah dia perlu dilarutkan dengan lemak, perlu dilebur, bisa dilarutkan dalam air, atau harus adanya proses pengayakan terlebih dahulu. Ya, itu akan menjadi dasar cara kerja ya dari peraturan salep ini, akan mempengaruhi cara kerjanya nanti. Kita akan lihat untuk peraturan salep 1. Umumnya obat larut dalam minyak-minyak lemak menggunakan dasar salep hidrokarbon. Contohnya di sini adalah jika zat aktifnya itu kamfor, mentol, fenol, dan timol ya. Cara pengerjaannya dilarutkan dalam dasar salep yang sudah dicairkan. Jika ada minyak lemak dalam resep, maka dilarutkan dalam minyak lemak. Jika kamfora bersama dengan mentol, salol, dan zat aktif yang dapat mencair jika dicampur, nah ini disebut dengan terjadinya proses eutektikum, maka kamfora dicampur dulu dengan zat tersebut sampai mencair, baru kemudian ditambahkan dengan dasar salep ya. Jadi peraturan salep pertama tadi adalah zat-zat yang larut lemak dilarutkan ke dalamnya jika perlu dengan pemanasan ya. Maksud dengan yang pertama ini adalah setelah dia dipanaskan tadi, setelah dicairkan, dia campurkanlah dia bahan-bahan ini tadi dengan si basisnya. Kalau dia sendiri ya, kalau ada kamfor sendiri, mentol sendiri, timol sendiri. Tapi kalau ada mereka berdua di dalam satu air, cairkan mereka terlebih dahulu, baru dicampur dengan basis salep. Oke. Jika zat berupa tunggal, kalau dia hanya sendiri saja, baru dia diteteskan dengan etanol 96 atau 95%, kemudian digerus dengan dasar salep. Ini juga sudah terjadi pada pulvis ya, kita pada saat responsi untuk resep pulvis kemarin. Oke, contoh resepnya itu adalah kamfora, vaselin flavum 9. Resep kedua mentol, kamfor, AA sama banyak, vaselin album AD 10. Dan ini dikerjakan ya. Untuk tugas pertama di pertemuan ke-10, resepnya adalah untuk dasar salep dasar salep peraturan salep pertama ya, kamfora, vaselin flavum. Berarti ini gimana cara kerjanya? Fokusnya adalah ke cara kerja ya, cara kerjanya saja. Apakah dia kamforanya tinggal dilarutkan saja atau ditambah etanol dulu atau bagaimana ya. Ini juga ada mentol dan kamfor. Apa bedanya dengan resep 1 ini, resep 2 ya. Jadi silakan itu dikerjakan dan dibahas nanti di tugasnya. Kita lanjut ke peraturan salep kedua. Umumnya obat larut dalam air menggunakan dasar salep serap. Cara pengerjaannya, zat atau bahan obat dilarutkan dalam air yang tersedia, kemudian baru dicampurkan dengan dasar salep serap. Contoh bahan-bahan yang larut dalam air itu adalah resorsin, kalium iodida, natrium iodida, prokain HCl, tetrasiklin HCl, fenol, dan yang lain-lainnya. Artinya apa? Coba cek nanti di resepnya ada nggak resorsin. Kalau ada resorsin, dia berarti masuk ke peraturan salep nomor 2. Kita lihat di sini contoh resep kalium iodida dan lanolin ya. Kalium iodida dilarutkan dalam air dari lanolin, di mana airnya itu adalah isi dari lanolin adepts 75% dan air 25%. Larutkan kalium iodida dalam air 25% dari 9, kemudian ditambahkan iodium hingga larut, baru ditambahkan adepts lane sedikit demi sedikit ya. Oke. Lanjut kita ke peraturan salep ketiga. Harus diserbuk dahulu dengan pengayak nomor B. Ada yang salah nih sepertinya ya. Di B30 untuk salep yang berlemak. Baru kemudian dicampur dengan dasar salep. Jika perlu bahan dasar salep dilebur terlebih dahulu. Contohnya apa? Jika pada salep itu ada ZNO, ada sulfur. Tapi kalau sulfur itu tidak boleh digerus ya. Tapi dicampurkan terakhir. Keumumannya yang digerus itu adalah si ZNO. Contoh resepnya di sini adalah sulfur PP, vaselin, sulfur PP dan vaselin. Nah, ini adalah soal kedua untuk peraturan salep ketiga. Bagaimana cara kerjanya? Tadi Bu sudah bilang untuk sulfur itu perlu diayak atau tidak, atau bagaimana?
Lanjut kita ke peraturan salep keempat, atau yang dikenal dengan salep-salep yang dibuat dengan cara peleburan. Dilakukan jika di dalam resep terdapat lebih dari satu bahan dasar yang berbeda konsistensinya, ya. Ingat, melebur itu jika ada satu cair, ada satu semi padat, ya. Kalau cair-cair semua, semi padat semua tidak perlu peleburan, kecuali nanti di pasta. Kalau di salep, proses peleburan dilakukan jika terjadi jika ada dua bahan dengan jika ada lebih dari satu bahan dasar yang berbeda konsistensinya. Kita akan lihat di sini untuk resepnya adalah kalium iodida, sera flava, oleum sesami, dan lanolin. Oleum ini sudah jelas ini adalah cairan, sera ini semi padat, lanolin itu terdiri dari adepts dan air tadi ya. Adep juga semi padat. Bahan dasar tersebut dilebur dalam cawan porselen, setelah cair digerus hingga dingin dan homogen. Siapa bahan dasar di sini? Sera, oleum sesami, dan si adepts lani. Air itu untuk melarutkan si kalium iodidanya terlebih dahulu, baru dia nanti dicampurkan ke dalam basis salepnya yang sudah digerus dingin. Contoh salep-salep yang dibuat dengan peleburan, contohnya itu adalah unguentum simplex. Ini adalah formula dasar ya. Ada isinya sama seperti si lanolin. Simple ointment, unguentum glycerin, unguentum iceris aceli, minyak ikan ya. Unguentum simplex itu terdiri dari campuran sera 30% dan sera flava 30 bagian dan oleum sesami 70 bagian. Cara kerjanya, leburlah sera flava dan oleum sesami sampai cair, digerus sampai homogen, sampai dia jadi basis salep yang baik. Oke, sudah selesai untuk pembahasan peraturan salep. Kita akan masuk ke bahan-bahan yang ditambahkan terakhir. Sama seperti di pulveres, adanya bahan-bahan khusus ya, penambahan bahan-bahan khusus, bagaimana tekniknya, bolehkah dia, kapan akan dicampurkannya gitu ya. Nah, sehingga ini juga di semi solid kita akan bahas juga dengan hal yang sama. Yang pertama, ikhtiol. Jika ditambahkan pada masa salep yang panas atau digerus terlalu lama, itu dapat terjadi pemisahan, sehingga dia ditambahkanlah terakhir ya. Balsem-balsem dan minyak asiri. Balsem merupakan campuran damar dan minyak asiri. Jika digerus lama akan keluar damarnya ya. Sehingga dia jika ada balsem dan minyak asiri itu teteskan atau campurkan terakhir. Sama juga seperti air, alkohol, dan juga si gliserin. Harus ditambahkan pada dasar salep yang dingin sebab tidak atau nanti ini kalau gliserin masuknya ini adalah ke fase air. Ya, biasanya kita ketemunya di krim. Oke. Masuk ke soal Ibu lupa apakah ini yang ketiga ya. Silakan dikerjakan cara kerja untuk resep di atas dan tentukan tipe basisnya. Asid salisil, asid benzoik, lanolin, vaselin. Ini kira-kira tipe basisnya apa? Masuk ke peraturan salep berapa pada cara kerjanya. Lanjut, soal kedua juga sama, kita buatnya krim ya. Walaupun sifatnya krim, tetapi konsepnya itu adalah dari si basisnya tadi ya. Tipe basisnya apa, kemudian peraturan salep ke berapa yang untuk pencampuran pengerjaannya. Oke, kita masuk ke kompatibilitas dan stabilitas. Yang pertama itu adalah stabilitas fisika. Keluarnya cairan dari masa salep dan terjadi pemisahan fase. Artinya di sini adalah kita akan membahas ketidakstabilan itu secara fisik. Apa yang akan terjadi pada suatu sediaan salep jika dia tidak stabil secara fisik? Yang pertama itu adalah keluar cairannya dari masa salep dan terjadi pemisahan fase ya. Solusinya ditambahkan gliserin, propilen glikol, twin, ini yang sebagai humektan tadi ya. Menahan uap air sehingga dia tetap di dalam komposisi basisnya. Penguapan air dan pengeringan massa salep ya. Kalau yang tadi ini keluar, ini malah hilang ya. Cairan di dalam basisnya tadi. Solusinya juga bisa ditambahkan gliserin dan propilen glikol. Kalau stabilitas kimia, apa yang terjadi? Itu adalah kita mengukur si zat aktifnya dan si zat tambahannya ya. Kita bisa hitung nanti berapa persen zat aktif yang sudah berpenetrasi ya. Kalau targetnya adalah sesuai dengan berapa konsentrasi yang kita rancang. Kalau dia tidak stabil berarti
sedikit yang sudah berpenetrasi. Kemudian stabilitas mikrobiologi itu adalah jika terjadinya ditumbuhi mikroba ya, bau tengi lah atau berjamur, itu bisa ditambahkan zat antimikroba. Kita akan masuk ke metode pembuatan si salep ya. Ada dua metode. Yang pertama adalah metode peleburan atau fusion. Metode peleburan dilakukan dengan meleburkan atau memanaskan basi salep yang padat dan kemudian obat dicampurkan ke dalam basi sambil didinginkan dan terus diaduk sampai membentuk fase yang homogen. Ini peraturan salep keempat ya. Hal yang perlu diperhatikan pada metode ini adalah stabilitas zat aktif terhadap suhu yang tinggi pada saat peleburan. Ingat tadi ada suhu lebur ya, sifat fisikokimianya. Nah, langsung bisa aplikasinya di sini. Kalau dia tahan pemanasan, baru bisa kita campurkan atau dengan proses peleburan tadi. Kalau tidak, ya basisnya saja yang dilebur, didinginkan, baru sudah jadi basis, baru ditambah bahan atau zat aktifnya yang tidak tahan panas tadi. Yang kedua itu adalah proses pencampuran. Pada metode ini, zat yang tidak larut dicampur dengan sedikit basis yang akan dipakai atau dengan salah satu zat tambahan, kemudian dilanjutkan dengan penambahan sisa basis. Jadi ditambahkan sedikit demi sedikit basisnya. Dapat digunakan pelarut organik untuk melarutkan terlebih dahulu zat aktifnya, kemudian baru dicampur dengan basis yang akan digunakan. Jadi ini kondisinya adalah jika si zat aktifnya itu sukar bercampur dengan si basis. Jadi tidak bisa uju-uju langsung kita campurkan seluruh basis ke dalam zat aktif, tetapi sebagian terlebih dahulu. Nanti artinya sedikit demi sedikit, tidak langsung sekali seluruh basis. Ataupun juga caranya dengan ditambahkan pelarut organik yang dapat melarutkannya. Baru dicampurkan dengan basis. Oke. Tadi metodenya, sekarang prosedurnya. Sama saja seperti pulveres ya, timbang zat aktif dan basisnya masing-masing. Tentukan metode pembuatan yang akan disesuaikan dengan sifat zat aktif dan peraturan salepnya. Peraturan salep 1, 2, 3, atau 4 kah dia. Tergantung nanti itu akan mempengaruhi di cara kerja. Racik atau gerus sampai homogen dan masukkan ke dalam wadahnya pot atau tube yang disesuaikan dengan zat aktif yang digunakan. Nah, untuk yang tube itu spesifiknya untuk zat-zat yang mengandung antibakteri, anti jamur dan segala macam ya. Kalau hanya untuk sebagai antiinflamasi, analgetik itu boleh menggunakan pot. Jadi tolong nanti disediakan pot dan juga tube pada saat praktikumnya. Baik, sudah selesai untuk salep, kita akan lanjutkan ke pasta. Definisi dan karakteristik pasta. Pasta merupakan sediaan semisolida yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang ditujukan untuk pemakaian topikal. Kalau ngomong definisi lebih kurang itu sama saja ya. Intinya di semisolida untuk penggunaan topikal obat luar. Bedanya adalah di konsistensinya ya, di mana pasta mengandung zat padat lebih dari 50% yang terdispersi dalam basisnya. Kalau yang tadi zat padatnya sedikitnya tuh ya, kalau untuk yang disalep. Kalau ini dia lebih banyak dia zat padatnya daripada si basis. Sehingga konsistensinya lebih kental dan kaku daripada salep. Daya absorpsinya lebih besar dan tidak memberikan rasa berminyak. Tetapi daya absorpsinya itu lebih besar dan tidak berminyak, sedikit berminyak ya, karena si basisnya sedikit pula. Lanjut ke metode pembuatan pasta. Prinsipnya adalah bahan dasar yang berbentuk setengah padat dicairkan terlebih dahulu, baru kemudian dicampur dengan bahan padat dalam keadaan panas. Mungkin sebelumnya, jika yang dari SMK Farmasi itu tidak perlu peleburan ya. Tapi nanti gini, misalnya si vaselin ya jadi basisnya. Vaselin itu 6 gram. Baiknya itu kita lebur terlebih dahulu. Jadi kan dia lebih cair. Proses mencampurkannya dengan si serbuk yang banyak itu akan lebih mudah. Daripada kita langsung mencampurkan yang semi padat tadi, si vaselin itu tadi yang belum cair, itu dengan si serbuknya. Sekarang analogikan atau bayangkan lagi proses mengadon donat ya, campuran air dan si tepung ya. Si tepungnya itu adalah zat aktif pasta yang lebih banyak konsistensinya daripada si basisnya tadi. Tentu akan menggumpal-gumpal gitu ya, akan lebih sukar untuk saling menyatu.
Sehingga caranya adalah cairkanlah terlebih dahulu basisnya tadi, baru dicampur dengan si serbuk. Oke, kita masuk ke jenis-jenis pasta. Yang pertama itu adalah pasta berlemak, mengandung lebih dari 50% zat padat. Sebagai bahan dasar salep digunakan vaselin atau parafin cair. Jadi jenis pasta di sini berkaitan dengan basis yang digunakan. Pembuatan, karena jumlah lemak lebih sedikit dibanding serbuk padatnya, maka supaya homogen, lemak-lemak ini harus dilelehkan atau dicairkan terlebih dahulu, baru dicampur dengan bahan padat dalam keadaan panas agar lebih mudah bercampur dan homogen, seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Ini contohnya untuk pasta berlemak. Nah, ini soal selanjutnya. Silakan dikerjakan cara kerja ya. Untuk cara kerjanya bagaimana tahapan kerjanya. Jenis kedua itu adalah pasta pendingin, merupakan campuran serbuk, minyak lemak, dan cairan berair, dikenal dengan salep 3 darah ya. Efeknya lebih dingin dan dia tidak terlalu berminyak juga. Ini contoh resepnya dan silakan dikerjakan. Yang mana tahu di antara banyak resep yang ditugaskan ini akan ada yang dipraktikumkan nanti. Yang ketiga itu adalah pasta kering. Adalah suatu pasta bebas lemak, mengandung lebih kurang 60% zat padat ya. Ini juga bahkan kalau pasta kering dia bebas lemak. Itu contohnya adalah si pasta gigi kita. Dan ini adalah contoh resepnya yang silakan dikerjakan untuk tugas terakhirnya pada pertemuan ke-10 ini. Yang keempat itu adalah pasta dentifrici atau pasta gigi ya. Pasta gigi adalah suatu campuran kental terdiri dari serbuk dan gliserin yang digunakan untuk pembersih gigi. Jadi bedanya dengan pasta kering tadi adanya tambahan gliserin yang tujuannya untuk bisa proses penyikatan itu mengangkat kotoran-kotoran yang melekat pada permukaan gigi. Pasta gigi digunakan untuk pelekatan pada selaput lendir untuk memperoleh efek lokal. Misalnya pasta gigi triamcinolone acetonida. Nah, ini adalah evaluasi salep dan pasta. Ibu hanya menyampaikan saja apa saja evaluasi secara fisiknya. Nanti akan mahasiswa-mahasiswi praktikumkan di semester 4. Teknologi sediaan cair dan semi solid ya. Kita akan buat sediaannya, kemudian kita akan lanjutkan di formulasi. Sesuai enggak dia dengan ranknya masing-masing. Contohnya di pH. Kalau pH untuk kulit itu di 4,5 sampai 6,5 atau maksimal 7. Sudah jadi sediaannya, kita akan cek pH-nya. Masih sesuai nggak dengan ketentuan tadi. Kalau tidak, berarti tidak bisa digunakan. Kurang atau lebih nanti ada alasannya apa yang akan terjadi pada kulit. Ya, lebih kurang seperti itulah nanti akan mahasiswa-mahasiswi dapatkan materi lebih lanjutnya untuk evaluasi itu di semester 4. Semester 1 ini hanya formulasi saja terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah selesai seluruh materi dan tugas-tugas yang Ibu minta kerjakan yang akan dikumpulkan nanti pada link yang akan Ibu share di grup ya. Selamat memahami lagi untuk bisa mengerjakan tugas-tugasnya sebaik mungkin dan juga persiapan di praktikum offline-nya nanti. Oke. Sama seperti sebelum-sebelumnya, jika ada yang masih kurang paham, jika ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar link video ini nantinya. Oke, lebih dan kurang Ibu cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.